Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma aftah alaina futuhan arifin bihikmatika wangsun alaina ma nasina ya dan janani wal ikram. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin wa idza madan tufa wa yashfin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baiti ajmain wa ila hadrati abi. Monggo disebutaken bapakipun piyambak-piyambak wa ummi, dan silakan disebutkan nama ibunya masing-masing. Wa masyaikhatina fi ma tatayran mutamaharusya lirboy madrasah muratan Quran lirboy wal matlab wa ana khususun khasa ila musannaf kitab wa Syekh Muhammad Syakir wa ali hadil qaryah wa ala ali wa sahbihi wa dzurriyyati wa syurihim wa furuhim ajmain wa ghafana fid dunya wal akhirah wa nafa'ani bi barakati ulumi fid dunya wal akhirah. Sya'unna lakumul Fatihah. Rabbi finni wa liwalidayya wa li jami'il muslimin amin ya rabbal alamin. Ad-darsu saniki. Ad-darsu utawi pelajaran. Ad-darsu utawi pelajaran asani kang kaping pindho. Asani kang kaping pindho. Asani kang kaping pindho fil wasiyati ing dalem nerangake wasiat. Fil wasiyati ing dalem nerangake wasiat. Fil wasiyati ing dalem nerangake wasiat bitaqwa kelawan wedi. Bitaqwa kelawan wedi Allah marang Gusti Allah Ta'ala. Bitaqwa kelawan wedi Allah marang Gusti Allah Ta'ala. Bitaqwa kelawan wedi Allah Gusti Allah Ta'ala. Al-adimi kang agung. Al-adimi kang agung. Ya bunaya he anak lanang ingsun. Inna rabbaka sutune pangeran ira. Inna rabbaka sutune pangeran ira iku ya'lamu ngudanani. Iku ya'lamu ngudanani ma tukinnuhu ing barang kang ngumpetake sira ing ma ing barang tukinnuhu kang ngumpetake sira ing ma ing barang tukinnuhu kang ngumpetake sira ing ma bisadrika ing dalem ati ira bisadrika ing dalem ati ira wa tu'linuhu lan barang kang lahirake sira ing ma wa tu'linuhu lan barang kang lahirake sira ing ma bilisanika kelawan lisan ira bilisanika kelawan lisan ira wa muttaliun landat kang mirsani wa muttaliun landat kang mirsani ala jami'i ing atase sekabehane ala jami'i ing atase sekabehane a'malika pira-pira amal ira a'malika pira-pira amal ira wattaqi mongko wedya sira wattaqi mongko wedya sira Allah ing Gusti Allah Ta'ala Allah ing Gusti Allah Ta'ala. Inna rabbaka ya'lamu ma tukinnuhu fi sadrika. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui sesuatu yang ada di dalam hatimu. Wa wala tu'linuhu bilisanika, dan sesuatu yang dilahirkan, yang diucapkan oleh lisan kita. Wa muttali'un ala jami' a'malika, dan mengetahui segala amal
perbuatan kita. Yang pertama, inna rabbaka ya'lamu ma tukinnu fi sadrika. Jadi Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Tanpa kita lisankan, tanpa kita ucapkan, itu sudah diketahui oleh Allah. Jadi tadi kita berdoa pakai idea Fatihah. Ini masih tanggal muda gitu ya. Kalau tanggal tua kan pasti ya Allah, gak ada duit ya Allah, tangguh oke ya Allah. Gak usah bilisan, itu Tuhan sudah tahu. Kalau kamu sudah punya utang itu. Kita sebagai hamba Allah yang baik itu ya karena berdoa itu adalah perintah Allah, utuni astajib lakum. Berdoa istighosah, tawasul, perintah Allah. Tapi sejatinya, hakikatnya Allah itu sudah mengetahui keinginan yang ada di dalam hati kita. Ketika doa kita tidak dijabah oleh Allah, itu ada 3 kemungkinan dalam kitab Tanqihul Qaul. Yang pertama, ada kalanya doa kita itu dijabah langsung. Yang kedua, ada kalanya doa kita itu diganti dengan lidafil bala. Ada kalanya disimpan untuk di akhirat. Biasanya yang disimpan ini doa kaya. Tidak mungkin terus sampean semua itu kaya semua, tidak mungkin. Karena harus ada yang miskin. Enggak, ini cita-citanya kan pinter semua. Tapi kan belum tentu. Nanti nasibnya berbeda-beda. Ada nanti yang jadi ibu rumah tangga, ada yang jadi guru, ada yang jadi pengusaha, ada yang pekerjaannya 2, maidotul hasanah, atau yang kedua maidotul hasanah. Setahu aku tang pondok setahu. Tapi kon ceramah yo ora iso. Gak godak. Tapi nek maido penceramah pinter. Kon maido guru pinter. Wingi enek pengasuh daycare. Oleh parenting nopo pinter ya. Cara mengasuh anak yang baik dan benar itu pinter loh. Follower-e akeh. Giliran dia praktek. Ya namanya anak kecil itu di videonya kan dia tendangi, dipukul, ditendangi gitu. Itu hamil 3 bulan itu. Orang kalau hamil itu kan sama kayak kamu waktu M itu ya. Tensinya tinggi. Senggol balik. Nek sebelah kono senggol bacok gitu ya. Nah, itu enggak, ini anak kecil. Saya punya anak kecil 3 begitu. Kalau sedang marah, ibu-ibu begini. Anaknya itu boleh dipukul, dicubit oleh orang lain, tapi orang lain tidak boleh memukul dan mencubit anaknya, walaupun itu adalah suaminya sendiri. Perempuan itu ternyata aneh. Dia boleh memarahi anaknya, boleh memukul anaknya, boleh menganiaya anaknya, tetapi orang lain termasuk suaminya sendiri tidak boleh memukul dan memarahi anaknya. Aneh bukan? Di hadapan saya perempuan aneh semua ini. Makhluk halus. Jadi sampean tidak usah nulis nang story, ya Allah. Tanggal 6 duwe mau lewat tok ya Allah misalnya. Ya Allah, koncoku skincare regone semene ya Allah, skincare ku semene misalnya. Tidak usah sambat. Ya sudah ada, kamu ditakdir jadi anaknya orang biasa, temenmu ditakdir jadi anaknya orang kaya. Santai, sama-sama habis uangnya. Ya dulu di Lirboyo uang saku saya cuma 500.000. Teman saya yang anak Cirebon uang sakunya 5 juta. Itu 1 minggu sama-sama habis. Dan nanti ketika minggu yang kedua dan seterusnya sama-sama utang gitu. Saya mau ngecek, ini ada yang uang sakunya sampai 500.000 enggak? Ya enak sing sugih kaya aku ya. Adalah skincare-nya aja saya tahu itu berapa harganya. Uang sakunya saya tahu berapa itu. Jadi yang ada di dalam hati kita
ya ndak usah disampaikan secara lisan atau tulisan lewat jempol kamu, nggih story nang nang story WA, IG, FB dan seterusnya. Ndak usah. Kalau kamu curhat pada manusia, kamu pasti akan sakit hati. Tapi kalau kamu curhatnya pada Allah, insya Allah diberi jalan keluar oleh wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kalau punya masalah pasti diberi jalan keluar oleh Allah. Saya dulu kepala rumah tangga, tidak punya rumah, itu curhat sama Allah. Ya Allah, saya kepala rumah tangga ya Allah, tapi tidak punya rumah ya Allah. Ini ada orang yang nawari rumah ya Allah, dalam hati. Ya Allah, jenengan sudah menakdir saya sebagai kepala rumah tangga. Masa saya tidak punya rumah ya Allah? Saya doa yang mengancam ini, jelek, tapi tidak boleh. Aslinya tidak boleh ditiru, tapi bisa jadi contoh. Jadi teman saya itu belum punya rumah, saya sudah punya rumah sendiri. Yang lainnya kan masih di perumahan Perumnas. Yang nyicilnya ada 150 juta itu per bulan itu. Saya lunas itu, cash. Padahal saya tidak punya uang. SK saya tidak bisa disekolahkan itu ya. Kayak PNS itu, tapi bisa beli cash. Itu saya protes pada Allah, ya Allah, saya itu ditakdir jadi kepala rumah tangga ya Allah. Dalam hati saya istighosah, sudahlah, sholat malam sudah, istighosah sergap saya, tawasul sering sama kamu. Ya Allah, saya kepala rumah tangga ya Allah. Dalam hati, masa saya tidak punya rumah ya Allah. Saya protes ya Allah. Tapi kalau dengar nang pojokan selendenan ngono, ya Allah, macak melas gitu. Kan kudu macak melas, karena kita sebagai hamba. Kita yang merencanakan, Tuhan yang menentukan. Misal sampean ditinggal pacare, ya ndak usah nangis lah, lebay. Mati satu tumbuh 1000 itu. Tuhan yang kita yang merencanakan, Tuhan yang menentukan. Ini kan yang mbak-mbak mahasiswa kok lho, arek MTS di pacar, man di pacar, engko kuliah yo di pacar. Sampai arep rabi lho ganti pemainnya. Lah piye misal sampean wis pacaran 4 tahun, Mas sampean digoleki bapak karo sik sibuk aku ya. Kan sepurane dhek ya ngono. Sibuk. Tiba-tiba enek sing datang nglamar sampean. Piye, Nduk? Pacarmu gelem teko apa ora? Sik to, Bu. Lah mbok enteni 4 tahun ra rene iki gelem ora? Nggih mboten napa-napa. Perempuan itu butuh kepastian, bukan butuh janji. Sampeyan agak percaya ditenono. Jadi kalau berdoa, ya kalau punya masalah disimpan dalam hati, terus dicurhatkan ketika berdoa itu, ya Allah, dalam hati lah, tidak usah nangis-nangis itu. Ya kalau mau nangis tidak apa-apa, karena bagian dari pelampiasan itu. Tapi jangan sampai diceritakan pada manusia, terutama teman bestimu bahaya. Sampai naksir seseorang kok omong, disaut koncomu. Ya karena sama-sama suka. Ya cukup kamu curhat kepada Allah. Ya Allah, saya jomblo ya Allah, belum punya pasangan. Katanya engkau menciptakan makhluk itu berpasang, saya masih jomblo ya Allah. Yojo terus nulis story, saya jomblo ya Allah, ya sekonangan kabeh. Sudahlah. Nah, gue anak presiden jomblo itu ya. Inna rabbaka ya'lamu ma tuqinu fi sadrika. Jadi ketika, makanya kita harus berhati-hati. Walaupun batin itu tuh ngati-ngati gitu. Ikan batin itu kan di dalam hati itu. Itu sudah diketahui oleh Allah. Apalagi bilisan nikah diucapkan secara lisan. Dan apapun yang kita lakukan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu maknani ndak manai Allah tahu.
Kamu ngantuk, ndak ngantuk, Allah juga tahu. Kalau di Lirboyo itu yang ngantuk itu suruh berdiri tuh. Maknanya sambil berdiri gitu. Tapi dulu saya di Lirboyo suruh tidur ya, ada apa-apa kamu tidur ya. Oke ya. Nah itu. Nanti dicatat yang pertama inna rabbaka ya'lamu tukinnu fi sadrika. Jadi Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati. Ndonga dengan bil qalbi gak apa. Bilisan juga boleh. Terus mau bil arkan ini dengan perbuatan boleh, pakai sedekah. Jadi selain kita kalau punya hajat, misal kawan-kawan ini yang putri, enak ya dikipasi harus turun. Kalau punya cita-cita, bukan hanya berdoa tapi juga dipancing dengan sedekah. Ini yang anak pencaksilat pasti tahu, pasti ada maharnya. Setiap ilmu itu ada maharnya. Karena as-shadaqah itu lidafil bala, untuk tolak bala. Jadi kemarin saya cerita mengapa Lirboyo santrinya bisa 47.000, Ploso 13.000. Itu karena bunyainya dermawan. Kalau ada bunyai dermawan itu alamat santrinya akan banyak. Tapi kalau ada bunyai kiai itu bakhil. Ya, kemarin nama as-sakha lawannya apa? Pentingin di kitab dulu. Apa wingi? Iki dhuwur dhewe. Ala fazinu dinukum bima. Jadi hias, ingatlah perhiasan agamamu, yakni dua, yaitu as-sakha dan husnul ulub, lomo dermawan. Jadi ciri-ciri orang beragama itu kalau menurut hadis ini itu ada dua. Satu dermawan, yang kedua akhlaknya baik. Maka kamu dikasih kitab namanya Wasoya. Kalau di Lirboyo ada hikam itu. Bagaimana kemudian akhlak kita bagus. Akhlak kita bagus itu secara bil qalbi, bil lisan maupun bil arkan. Hatinya baik, ucapannya otomatis baik, perbuatannya juga otomatis baik. Lho Pak konco kok miso ya tengere atine bosok gitu aja. Nek kiai Gus ning kok miso ngomah ngamuk muring padahal hadis sing nang Arba'in Nawawi kan jelas, singkat padat jelas. Latah jari arek MTS-an karo man rapal belas gitu. Aku elek-elek pernah dadi MTS-an, apal. Latah Mbak sing pojok dhewe nyapa ditutup iki. Apa Mbak? Latah ndok. Ojo muring. Jangan kamu mau dimarahi. Perempuan itu aneh, suka marah-marah tapi tidak mau dimarahi. Saya ngajinya kan sama mbak-mbak, nenek-nenek. Istri juga perempuan, ibu juga perempuan, mertua perempuan, anak 3, 2 perempuan, 1 laki-laki. Itu kan suka, walaupun kecil, anak-anak, mbak-mbak sama nenek-nenek itu kan suka marah-marah. Ya dah. Suka marah-marah tapi kalau dimarahi tidak mau, aneh kan? Jadi itu tadi bi qalbi, bil lisan sama bil arkan atau bil amal, dengan perbuatan itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bala. Ya bunayya ya anak lanang ingsun wahdar lan wedya sira an yaraka. Enjen to mirsani sapa Gusti Allah taala ing sira. Ala halaten ing atase tingkah turdihi kang ora ngridhoake apa hala ing Gusti Allah taala. Ikhdar wedya sira ayas khoto yen to bendoni alaika ing atase sira sapa rabbuka pangeran ira
Alladzi khalaqaka dat kang gawe sapa alladzi ing sira wa razaqaka lan paring rezeki sapa alladzi ing sira wahabaka lan paring sapa alladzi ing sira al aqla ing akal alladzi tasarrufu kang nasarupake sira bi kelawan akal fi syu'nika ing dalem tingkah ira. Jadi takutlah jangan sampai kita membuat marah karena Allah telah menjadikan kita warozakoka dan memberi rizki kepada kita wawahabaka akla dan memberi akal. Kita sudah dijanjikan. Ada ayat yang wajib kamu hafalkan. Proses ini yang berkaitan dengan perempuan dan proses kejadian manusia. Dibaca, kalau kamu tidak pengen operasi, dibaca 3 kali. Saya dapat amalan ini dari Mbak Yai Imam Lirboyo. Jadi kalau kamu nanti hamil, sudah kalau kamu nanti sudah laku, terus nikah, terus hamil, usia 1 minggu itu, ya terdeteksi kan 1 minggu 2 minggu itu. Kalau kamu peka gitu, insya Allah ketahuan usia kandungannya berapa. Lah itu yang harus tirakat mestinya bapaknya. Tapi karena bapaknya tidak ngaji dengan saya, berarti ibunya. Jadi amalannya ayat nanti ada di Wasoya kalau tidak salah. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'akum sam'a wal absara wal afida la'allakum apa ya? Alamat operasi lek apa. Lah aku ya apal sing gak. Tak ulangi meneh. Wingi aku ngaji karo Mbak Fatayat nang Kandat. Apa mbok tulis? Nge-live rekam nang YouTube ku enek. Direkam karo ketua Fatayat. Hari kini masih nulis gitu. Tapi tulis gak apa-apa. Ora gue HP. Lek Mbak Fatayat kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Itu insyaallah di Wasoya apa Wasiatul Mustafa ada. Jadi yang melahirkan kita siapa? Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Jadi kita itu dilahirkan dari perut ibu. Makanya hati-hati sama ibu, dan kamu itu calon ibu Madrasatul Ula. Kalau kamu pengen ngetes keramatnya ibu, malatine ibu, ya coba aja. Saya pernah sudah nyoba. Bu, saya marah itu saya ke ATM saya keblokir. Saya pulang, saya marah ibu saya. Bu, sampai nesu kali kula. Mau menang. Perempuan itu menang kan yo. Nesune ATM iso keblokir. Apalagi tangisannya. Rezekimu sing iso keblokir. Ya. Nah, itu tadi memberi rizki wa razaqaka dan paring rizki sapa alladzi ing sira. Yang memberikan rizki Allah. Jadi kamu tidak usah takut. Besok kamu jadi apa, tidak usah kamu pikir. Itu sudah diurus oleh Allah. Yang penting ngaji, yang penting sekolah, yang penting kuliah. Besok jadi apa itu urusan Allah. Dulu itu saya punya cita-cita jadi pengusaha. Malah jadi guru dulu. Terus jadi dosen. Kan enak. Kalau kita ikut takdirnya Allah. Jadi ya sudah ditakdir itu. Dengan proses dan dinamika yang Allah ciptakan bagi kita, ya sudah. Saya lulus 2008, pengangguran 2 tahun. Saya punya cita-cita dulu nikah usia 25.
Jadi 25 wajib nikah, saya ittiba derek Kanjeng Nabi. Nabi itu kan nikah usia 25. Cuma saya ndak niru dapat Khadijahnya, saya niru dapat Aisyahnya gitu. Kalau yang Khadijah kan janda itu ya. Kalau yang Aisyah kan perawan. Nah, saya tiru yang perawan ini. Itu usia 25 tahun. Jadi nanti jadi apa itu ya urusannya Allah. Kamu misal ini jurusannya misal ada yang tarbiyah, ada yang FEPI, ada yang syariah, ada yang usuluddin, belum tentu kok nanti kamu terus yang usuluddin jadi punyai dan kiai, enggak. Belum tentu yang guru nanti yang tarbiyah jadi guru, kadang kebalik. Yang usuluddin jadi guru, yang tarbiyah jadi kiai atau punyai, bisa. Karena hidup itu kadang-kadang terbalik. Ya, tadi malam saya itu penggemar sepak bola. Jadi, mestinya saya jadi pemain sepak. Nggak ngaji kayak gini. Saya punya jamaah mbak-mbak, nenek-nenek itu. Kalau yang isi di Ringin Sari itu jelas berkatnya ada 4 apa 5. Saya nggak tahu berkatnya di sini jelas apa enggak itu. Ya sudah ada rezekinya masing-masing. Dari yang paling ujung kanan sampai yang pojok itu, ya rezekinya tidur, Pak. Ya sudah, nikmati aja tidurmu gitu ya. Yang penting nanti maknanya lengkap itu. Enggak apa-apa. Saya aja itu enggak bisa tidur. Saya dulu zaman santri itu ngaji ya bisa sambil tidur, sholat ya bisa sambil tidur. Sekarang di hotel itu loh, AC, enggak bisa tidur saya. Saya kemarin diajak bunyaimu ke Jogja itu hotel, enggak bisa tidur saya. Tapi kalau yang enggak hotel malah saya bisa tidur, yang keras itu, alasnya. Jadi tidur itu ya termasuk bagian dari rezeki, maka enggak usah dibangunkan itu. Pelan-pelan aja nanti lu pulang. Ojo ndungane kebanteran seneng deh. Alhamdulillah wis mari, seneng kok jauh. Ben sing turu. Yang paling penting ini wahabakal akla. Jadi kita itu diberi akal oleh Allah. Manusia itu adalah hayawatun natik, hewan yang bisa berakal atau berpikir. Jadi kalau ada manusia tidak mau berpikir itu adalah seperti hewan, podo-podo mangane, podo-podo ngombene gitu. Mangan turu, mantu, mangan turu. Kan sama dengan hewan. Jadi kita kan berpikir. Seperti ini kan kita diajak berpikir, mari manane tak ajak berpikir. Malah turu. Ya sing mikir karo turu ya ganjarane beda. Lah, makane maca Quran nangen-nangen saknane. Mangan-nangen iku mumet. Makane mumet ganjarane kuwi lek nantangke duduk di majelis ilmu selama 1 jam itu pahalanya seperti sholat sunnah selama 1 tahun. 1 jam penak men. Lek sholat kan penak, gak usah mikir, jembuli selesai. Lagi jak mikir. Kita diciptakan oleh Allah. Wah ayatnya disebut urung hadise. Kita diberi rezeki oleh Allah. Iki lho kasinge dhewe-dhewe enek sing rambutnya keriting, enek sing lurus gitu. Enek sing kacamotonan, enek sing gak, enek sing bangir, enek sing rada nyungsep. Ya kan takdirnya beda-beda. Ya tidak ora usah banding gitu. Yang kurang cantik ya bersyukur alhamdulillah. Yang cantik ya bersyukur juga. Karena kemarin kasus pembunuhan itu pasti wanita-wanita cantik itu yang dibunuh. Yang dicemburu itu pasti yang cantik-cantik gitu kan. Lah misal sampean iki gak cantik kan gak punya
Ndang Pak omongin gacor itu. Aku arep buka story WA iku lho sing WA wakeh. Utawa sing gak ndek penggemar anu kowe grup wis ruame lho Pak wis 1000 percakapan. Wedok kabeh ya. Tapi kalau kamu nggak punya penggemar kan santai toh ngajine. Los Pak, ra rewel gitu ya. Los. Kijak ngaji turu, giliran buka WA melek. Ini wak tak melek kabeh ra iso turu sampai jam 11. Tapi jak ngaji ini. Ya bukan hanya kamu saja, istri saya juga begitu. Rumahnya dangdut koplo melek, giliran jak ngaji turu. Lah itu kalau kita punya akal kan ya pahalanya besar. Makanya duduk di majelis ilmu seperti ini selama 1 jam. Jadi maca Quran angen-angen sak maknane, maca hadis angen-angen sak maknane, maca kitab angen-angen sak maknane, pahalanya lebih baik dari ibadah selama 1 tahun. Ibadah sholat sunnah selama 1 tahun. Sholat penak jengkulit-jengkulit gak usah mikir. Lah iki mikir kok. Sampai tak kon ngapal lah bisa, gak hafal. Tadi ada ayat wa akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Dulu saya juga enggak pernah nulis itu. Tapi karena terpaksa gitu, saya pengangguran nanti kalau istri saya operasi bayar 10 juta. Kan bingung saya. Mending saya berdoa. Termasuk ayat yang sering saya baca di awal itu wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin wa idza maritu fa huwa yashfin. Itu kalau kamu diobo bahasa Indonesia apa? Diobo dokter operasi, kamu harus baca doa itu. Waktu vonis operasi kamu baca doa itu supaya tidak jadi operasi. Itu dibaca 21 kali. Bidan itu kadang-kadang jadi makelar rumah sakit swasta. Karena fee-nya lumayan. Fee-nya lumayan. Kamu dirujuk ke rumah sakit itu kan lumayan. Nah, jadi nanti tensinya naik, kamu dirujuk ke rumah sakit. Ketuburannya pecah, dirujuk ke rumah sakit. Ketubannya keruh, dirujuk ke rumah sakit. Saudara saya 8 itu kedukun bayi semua, selamat. Normal semua ibu saya. Ibu saya itu dilewati oleh anaknya 8 kali, tidak operasi. Sekarang dilewati 2 kali operasi. Kemenyek ibu-ibu sekarang itu. Saya tidak tahu kemenyek apa diproyek sama bidan, saya tidak tahu. Jadi kalau tip dan trik melahirkan lancar itu, kayak parenting calon ibu hamil ya. Syaratnya 1, tenang. Yang punya adik angkat tangan. Sampai pernah lihat enggak proses persalinannya adikmu itu? Enggak masuk gitu. Bukan enggak masuk sih, mestinya ikut masuk itu. Jadi yang namanya buka 10 itu kan jarinya harus masuk ya. Astagfirullahaladzim, tidak tahu. Saya kasih tahu kalau mau tidak tahu. Ini jari 10 masuk, ya pasti sakit toh. Kan harus ditarik kepalanya bayi itu. Tidak mungkin terus mencolok dewe kan tidak mungkin toh. Kan harus ditarik. Lah ditarik ini kan otomatis harus masuk. Katanya sakitnya luar biasa. Enak Pak. Loh, saya kan tidak punya surga. Yang punya surga kan ibu-ibu. Saya ketika didebat sama istri saya, penak sampean mau titip dok. Loh, saya kan tidak pemilik surga, yang punya kan kamu gitu kan. Jadi sudah sewajarnya kalau susah, kalau Pak aku gak pengen di anak Pak. Loh, gak di swarga sampean. Karena susahnya itu dikasih surga itu di telapak kaki. Ora enak ceritane di bawah telapak kaki ayah. Renek. Sing malati ku ibu ora bapak. Lah itu harus kamu pakai akal itu kan. Jadi menjelaskan teks ini harus pakai akal. Kita dikasih akal, kita digunakan untuk
Berpikir aja mok diturat turu. Karo sambat nang story gitu ya. Ya kamu dikasih masalah, selesaikanlah masalahmu. Kamu jadi santri punya masalah, kiaimu juga punya masalah. Memang penak jadi peserta, atau pengurus punya masalah. Kamu nanti di sekolah jadi siswa, kamu punya masalah, dikasih tugas, dikasih PR, dikasih ujian. Gurumu juga sama, suruh ngoreksi jawabannya rembet. Makanya saya cuma bikin satu soal, tidak mau bikin 10. Lah apa? Jawabannya padahal open book itu jawabannya salah kabeh. Open book. Sampai kan ujian open book. Itu bisa salah. Ya piye ra salah. Mulai waya diterangno ni omong dhewe lek gak ngono tinggal turu. Jadi tapi kan kadang-kadang begini ya, ada anak itu yang modelnya visual. Ada yang audio visual. Jadi ada orang itu dia masuk ilmunya ketika suasananya hening begini. Tapi ada anak itu yang belajar sambil mendengarkan musik. Kalau dia tidak dengarkan musik ngantuk. Nah, kira-kira kamu itu yang harus ada musiknya atau harus yang sepopi? Ya kan punya karakter masing-masing. Saya enggak dua-duanya Pak, karena saya enggak pernah belajar gitu. Asirmu. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa hale kepriye? Kaifa kale kepriye yakunu ono apa haluka tingka sira. Idza tolaatat kalane ningali alaika ing atas sira sapa abuka bapak ira. Wa anta hale utawi sira. Lho. Colot bra. Bener ya? Sapa abuka bapak ira wa anta hale utawi sira iku tafalung lakoni sira amron ing perkara. Nah akan nyegah sapa abuka ing sira anhu saking amron. Pernah ndak bapak melarang kamu melakukan sesuatu? Kira-kira kamu marah-marah ndak? Atau kamu lah anakku sing cilik nesu-nesu apa meneh awakmu? Bibi sampean jangan ngomong diam. Diem itu kudu manut karepe kono. Diem itu ndak boleh begini, harus didengarkan. Pemene cilik sing ngerti pacaran bisa susah lho. Pemene era MTS karo mahasiswa ya remang. Yesus. Jose. Bahaya. Endi mau? Ama taksya ana ta ora wedi sira. Bismillahirrahmanirrahim. Ama taksya ana ta ora wedi sira. Ayu satida ing to banget banengatake sapa abuka alaika ing atase sira alqubata ing siksa. Pernah ndak digiyepuk karo bapake? Sing gak pernah digepuk bapak yang angkat tangan. Sing pernah digiyepuk sapa? Alhamdulillah. Pantes sampean nang kene turu to. Tiba-tiba sering digepuki bapake. Aku sering digepuki bapak. Amben lek gak ngaji mesti assalamualaikum. Aku lek ngaji kucing mesti melu ngaji. Sana sing ngaji ganteng maksudnya. Cewek pasti. Iya, mau lali bae. Jadi kalau kita itu dipukul bapak kita supaya ngaji, alhamdulillah. Jangan sakit hati. Dulu saya sakit hati, sekarang saya alhamdulillah sama bapak saya ketika bapak saya sudah wafat. Seandainya saya enggak dikepuk gitu ya enggak tatak ngadepi sampean. Saya di Lirboyo dulu disuruh ngajar MTS Putri ning semuanya. Mandi keringet saya. Ternyata saya di Tulungagung ngajinya dengan nenek-nenek. Pagi dengan anak-anak, terus sore dengan nenek-nenek. Saya pindah ke Kediri suruh ngajar mbak-mbak. Jadi kayaknya saya spesialis perempuan gitu ya. Tahu entah kenapa. Jadi karena dulu pernah diancam bapak saya pakai keperan kayu jati. Sampai apa mbak?
Bapake sampean lek ngancem sampean nggih apa? Apa? Sapu. Diseret kon ngaji apa diseret kon tangi apa diseret kon ngaji? Diseret kon ngaji apa diseret? Alhamdulillah. Lho bapake mesti apik. Saya yakin hari ini sampean masih sakit hati. Sampean mondok nang kene ya kepeksa gara-gara bapak sampean. Gak percaya aku. Lah nyatane turu yang kene. Mestine ya kudu ngrungokno omong aku et mau. Yo gak apa-apa, Mbak. Sampean harus jujur. Saya juga sama. Tapi nanti insya Allah ketika bapaknya sampean keenek, sampean gedut kayak aku. Bapakku tiba jahat yo. Aku ora ngaji diseret. Oh sampean, anakku wedok jeblosno nang kamar mandi ora salat subuh. Nah, anak saya yang di pondok itu ya. Saya pondokkan mulai kelas 1 SD. Sampai enak 1 MTS. Kelas 1 SD, engko lek jam 09.00 enak sing go jam tangan ora? Nenek, piye iki? Jadwale jam iki iso jam 4 iki. Astagfirullahaladzim. Mosok tanggal tuwek enek sing tukono batu blas iki. Tanggal 6 ya tanggal tuwek. Jadi kalau sampean itu dihajar karo bapak sampean harus alhamdulillah. Kan saya yakin ada yang terpaksa mondok, ada yang tidak terpaksa. Tapi mayoritas kan terpaksa, termasuk saya juga terpaksa. Daripada saya gawakno keperan kayu jati gawedi kuwi. Ngaji ora den kuwi. Jadi saya dulu mondok karena takut dengan bapak saya. Saya dari Jepara Jawa Tengah perjalanan 8 jam sampai lihat boy tanya, "Den kerasan ora?" Aku golek jawab gak kerasan dikepuk bapakku. Mending aku meneng, selamat ya. Sampai saya gak mulai-mulai aku sampai di omah nang Kediri. Kuwi barokah aku wedi karo bapak. Sampai ndak usah sakit hati ya. Harus berbangga diri karena punya bapak yang peduli terhadap ngajimu, terhadap sekolahmu, terhadap mondok. Saya yakin. Apalagi yang bapaknya, mohon maaf yang abangan kayak saya itu pasti pengen anaknya lebih baik dari bapaknya. Jadi dulu saya menyelesaikan S3 saya itu karena apa? Dalam rangka membahagiakan bapak saya dan membungakan bapak saya di alam kubur. Itu motivasi saya. Bu saya tidak mau datang ke acara saya wisuda S3. Saya ancam. Bu saya adalah satu-satunya anak yang dari 8 bersaudara yang S1. Saya adalah satu-satunya anak yang dari 8 bersaudara bisa kuliah S2. Saya adalah satu-satunya anak dari 8 bersaudara yang bisa S3. Padahal bapak saya tidak lulus SD gitu. Hebat lah saya. Ya bermula dari ketakutan itu dengan bapak saya. Saya terlanjur S3, bapak saya ternyata tidak lulus SD gitu ya. Karena saya dulu dikritik, nilai kok 7, 8 dikritik saya. Saya tidak tahu kalau bapak saya tidak lulus SD itu. Baru kemarin saya lihat di kakak itu. Tapi enek. Ibu dokter tapi anaknya tidak gelem sekolah. Itu ya ada. Ada kemudian bapaknya kiai, anaknya tidak mau mondok ada. Dipaksa pun tidak mau. Malah ngelawan orang tuanya. Lah sampean itu masih mau, itu alhamdulillah. Walaupun kondisinya terpaksa, tapi kan terpaksa baik. Maksiat aja bangga, masa kamu taat tidak bangga. Jadi jangan sakit hati. Ya kayak anggap aja kayak minum obat itu pahit, nanti menyembuhkan dari apa? Dari kebodohan itu aja. Ya hari ini dinikmati itu pra-pra keamanan gitu ya. Subuh di belopoteng. Loh, anak saya itu sakit tadi. Saya tanya sekarang kelas 4. Nah, nang pondok iki opo sing ora mbok senengi? Siji wi. Wayahe enak-enak turu di bel salat subuh. Anak-anak saya kan yo senengan turu
Angel turune. Bocah wedok lek angel turune kan angel tangine. Tapi lek bocah kuwi penak turune biasane penak tangi. Enek ndak kancamu ngono? Liyane arep budal wis kudungan mari dhek sik. Yo. Tapi lawange utuh lek nang Lirboyo itu dijebol wisan. Dibal karo keamanan. Iki keamanane sopan-sopan wae, lawange utuh kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Malah kakean cerita gak katam go ya. Balap nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Falyakun mongko becik ana apa tingkai. Falyakun mongko becik ana. Falyakun mongko becik ana apa haluka tingkaira. Apa haluka tingkaira ma'awa sertane Gusti Allah taala kadalika kaya mengkono-mengkono taksya. Di anna krana setune Gusti Allah taala iku yaraka mirsani sapa Gusti Allah taala ing sira min haitsu saking sekirane latarahu ora weruh sira ing Gusti Allah taala fala tufarid mengko aja pepeko sira fisain ing dalem suwiji-wiji amaroka kang merintah sapa Gusti Allah taala ing sira bi kelawan sae wala tamtu dalan aja ndawakno sira yadaka ing tangan ira ila sain marang suwiji-wiji naka kan nyegah sapa Gusti Allah taala ing sira anhu saking sae ya bunayya ya anak lanang ingsun inna rabbaka satune pangeran ira iku sadidu banget al badasy oleh penabuke sadidu tur banget al ikobi oleh nyiksa faktar mengko wedya sira ya benayahi anak lanang ingsun watakilan wedya sira godobahu ing bendune Gusti Allah taala wa sakhotau lan tegese bendune Gusti Allah taala wala yaghurun nakalan aja mbucuk temen ing sira apa khilmuhu arise Gusti Allah taala fa inna wa taala mongko setune Gusti Allah taala iku yumlingino sapa Gusti Allah taala lidzalimi marang wong kang dolim hatta ida akhodau saengga nalikane ngalap sapa Gusti Allah taala lam yuflithu mongko ora ngeculake sapa Gusti Allah taala ing dolim ya bunayya ya anak lanang ingsun inna fi taati setune iku tetep ing dalem taat Allah ing Gusti Allah taala minal ladati saking rasa enak warroso khatilan kepenak malayu rafu barang kang ora diweruhi apa ma illa bit tajribati angin diweruhi kelawan dicoba Faya bunaya mongko he anak lanang ingsun istak milu nglakokno sira atau ata ing taat maulaka ing bendoro ila ala sabili ing atase dalan tajribati coba-coba ayaman ing dalam pirang-pirang dino itu derika supaya yen to nemu sira hadi ing iki alladati rasa enak watas urulan yen to ngrasa bihadi kelawan iki arro hati kepenak wa ta'lam lan yen to weruh sira ikhlasi ingsun laka marang sira fin nasihati ing dalam nasihat. Saya mau tanya, yang sudah pernah menikmati nikmatnya sholat siapa? Angkat tangan. Kayaknya iki sholatnya kepaksa kabeh. Yang pernah menikmati nikmatnya enaknya ngaji, angkat tangan. Sitok tok siji lho. Apa, Mbak? Enake. Sampean kepeksa diseret tok. Apa kira-kira? Apa, Mbak? Hah? Oke. Napa, Mbak? Mau telu tok dari sekian. Itu akan diuji ketika sampai nanti punya anak dan punya istri. Punya istri. Punya suami. Bendak ngantuk Mbak ya. Ujiannya itu. Kalau nanti kamu punya suami, punya istri masih mau ngaji, ya itu. Berarti sudah menemukan kenikmatannya ngaji. Karena ngaji itu kan untuk menasihati diri kita sendiri. Karena ketika kitab ditutup, biasanya kita juga ikut ilmunya ketutup.
Jadi membaca kitab itu niatnya untuk menasihati diri, bukan untuk menasihati orang lain. Lah kalau kamu kemudian kitab ini untuk menasihati orang lain, kamu tidak akan menemukan kenikmatan itu. Aku lek gak ngaji ku mesti gak penak. Sampai tidak mungkin ngantuk karena menarik kayak HP-mu kuwi. Wah, aku dhewe matelanga kitab aras-aras napa meneh sampean. Boleh sampean turu ku wajar gitu. Karena ini berat. Saya dulu kan gini, yang memotivasi saya untuk ngaji begini itu kan Mbak Makros Ali. Lek enek santri ndampar, lek enek santri ngaji sampai keluwin putulen kupingku. Sampai saya kan wetengku gede, parah. Dan alhamdulillah mesti enek ngene nih. Kecuali lali gitu loh. Gak digawani gitu. Ya enek kan, tapi siji loro, gampang eling. Biasanya aku lek tundang ngaji ku mesti enek berkate, mesti enek amplop. Paling elek enek berkate. Kecuali sing ngundang cepedel ngono. Lek sing ngundang loman biasanya aku gak oleh nggawa berkat, engko diterno dhewe nang. Lah engko lek gawan dhewe, nggawa dhewe iku berkate ra patek enak. Tapi lek gak oleh nggawa, tengering ku mesti digawani buah nang. Lah sing enak sing gak ngaji, dulur-dulurku. Lah itu secara pragmatis itu. Jadi ada barokah ziyadatul khairnya. Tapi ada kebahagiaan tersendiri itu ketika kita bisa menyelesaikan masalah kita sendiri dari nasihat yang ada di dalam kitab ini. Tadi kita punya rezeki sudah diatur oleh Allah. Ya kita tidak usah susah. Besok nanti saya lulus tadi apa? Tidak usah dipikir, sudah ada yang mengatur. Itu kamu bisa titeni ketika titeni. Bisa kamu buktikan ketika usia 40 tahun. Kamu nanti jadi apa ya ketika usia 40 tahun? Saya pernah nyoba jadi tukang sapu pasar, sudah. Jadi tukang mebel sudah, gagal. Tukang nyawa sudah gagal, peternak gagal. Jadi guru hanya 7 tahun. Terus habis itu pindah jadi dosen. Saya tidak tahu setelah jadi dosen jadi apa, saya tidak tahu. Itu kan urusannya Allah. Termasuk baca kitab ini saya juga tidak punya cita-cita. Karena teman saya banyak yang kiai itu saya ketularan baca kitab. Dan koncone sampean tukang nyopi. Sopi gitu ya. Saya yakin sampean pasti download. Dan ini sudah saya hapus Shopee di HP saya. Kecuali di HP-nya istri saya tidak dihapus-hapus sampai sekarang. Dan anak saya akhirnya ketularan Shopee. Abi, nanti beli baju ya di Shopee, bentuknya begini-begini, warnanya pink. Sudahlah, urusan baju itu tidak usah diajari. Urusan shopping itu tidak usah diajari, itu otomatis, apalagi perempuan. Tapi urusan ngaji itu harus diseret, Mbak. Kalau istighosah di Lirboy itu harus dipukul. Kok separi ya? Wa tasuru lan yen to ngrasa sira biadi kelawan iki-iki arro hati kepenak wa ta'lamu lan yen to weruh sira ikhlasi ing ikhlas ingsun laka marang sira fi nasihati ing dalem sehat. Ya bunayya wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah. Kakean cerita sampai gak katam. Ya muga-muga sing diwaos, sing diangen-angen, sing diceritakno muga-muga barokah lan manfaat dini wa dunya wal akhirah. Mbok pilih wonten klintak-klintunipun kawula nyuwun ngabunturan babatinan ihdinas siratal mustaqim. Matur suwun kucing wis dibaturi ngaji. Gak ngantuk arek-arek. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.